Ini adalah RSCM atau Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo. Kalau kita berbicara soal rumah sakit ini, ada banyak sekali yang bisa kita bahas, mulai dari desain bangunannya hingga nama di balik rumah sakit ini. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak 19 November 1919 dengan mengusung desain gaya Hindia baru yang mengkombinasikan antara gaya Eropa modern dan kearifan lokal khas Indonesia. Ini bisa kita lihat dari atapnya. Kemudian nama di balik rumah sakit ini, Dr. Cipto Mangunkusumo. Lalu siapa sih Dr. Cipto Mangunkusumo? Lalu apa saja sih jasa-jasa orang ini sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama di rumah sakit terbesar di Jakarta? Mari kita bahas di Teman Santai. Sebelumnya gue nggak tahu siapa Dr. Cipto Mangunkusumo ini. Gue sama sekali tidak memiliki wawasan tentang beliau. Sampai pada akhirnya ketika gue membaca salah satu artikel tentang RSCM ini, gue menjadi tertarik untuk mempelajari siapa Dr. Cipto ini. Sampai bahkan namanya diabadikan dalam bentuk nama rumah sakit terbesar di Indonesia. Oke, langsung saja. Ada yang bilang Dr. Cipto ini lahir pada tahun 1883. Ada juga yang bilang Dr. Cipto lahir pada tahun 1986. Tapi yang jelas, Dr. Cipto lahir di Jawa Tengah. Tepatnya di Pecengaan, Jepara, Karisidenan, Semarang, Hindia Belanda. Dr. Cipto dikenal sebagai salah satu tokoh kebangkitan nasional atau yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Tiga Serangkai sendiri beranggotan Dr. Cipto Mangunkusumo itu sendiri, Dr. Dwi Steger. Lalu yang terakhir ada Suwardi Suryo-ningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ketiga tokoh inilah yang menginisiasi Hari Kebangkitan Nasional yang kerap kita peringati di setiap tanggal 20 Mei. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir dari seorang yang bernama Mangunkusumo, seorang priai dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Mangunkusumo diawali dengan mengajar bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Semarang, dan selanjutnya menjadi staf administrasi di Dewan Kota di Semarang. Mangunkusumo memiliki 4 orang anak termasuk Cipto. Cipto Mangunkusumo terlahir sebagai anak yang cerdas dan berintelektual yang sangat tinggi. Ini terbukti ketika Cipto diterima di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Hindia Belanda yang kelak menjadi cikal bakal dari Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Dr. Cipto memiliki pikiran yang progresif. Dia benar-benar anti terhadap feodalisme dan kolonialisme. Kemudian sikap pemerintah Hindia Belanda yang sangat dipuji oleh Dr. Cipto adalah sikap diskriminatifnya yang sering ditunjukkan pemerintah kolonial kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dan ini yang terus dilawan oleh Dr. Cipto sampai akhir hayatnya. Ini bisa kita lihat ketika Cipto bersekolah di Stovia, yang mana ketika itu para pelajar lebih senang menggunakan setelan pakaian gaya Eropa lengkap dengan jas dan cerutunya. Sedangkan Cipto lebih senang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap atau yang dikenal sebagai surjan. Surjan sendiri adalah baju jas laki-laki khas Jawa yang berkerah tegak, berlengan panjang, dan terbuat dari bahan lurik atau besi kembang. Dari caranya berpakaian inilah bagaimana cara Cipto menunjukkan rasa ketidaksukanya terhadap pemerintah kolonial yang selalu bersikap diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu. Ketika wabah pes melanda Eropa pada tahun 1400-an, yang mana kemudian dikenal sebagai Black Death, yang mana wabah ini hampir memusnahkan penduduk Eropa, hampir setengah populasi Eropa mati akibat wabah ini. Lalu bagaimana wabah pes bisa masuk ke Hindia Belanda, dan bagaimana sepak terjang Dr. Cipto dalam menangani kasus ini? Hung in the air like poison. A plague, more cruel, more pitiless than war, had descended upon us. This was not God's work, but witchcraft. Word has reached the bishop of a village that does not suffer as the rest. I must see for myself how this village is kept safe. Jadi begini, pada tahun 1905 sampai 1910, Hindia Belanda mengalami gagal panen yang sangat besar. Dan ini menjadi salah satu faktor krisis pangan yang terjadi pada masa itu.
Lalu pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengekspor beras dari Myanmar. Sebelumnya, para ahli sudah memperingatkan tentang wabah pes yang sedang melanda Myanmar pada saat itu. Tapi namanya juga Belanda, yang selalu ngeyel jika diberitahu. Pemerintah Hindia Belanda tetap mengimpor beras dari Myanmar dengan alasan tikus di Myanmar berbeda dengan tikus-tikus di lokal. Dan beras itu pun tiba di Tanjung Priok, Surabaya, lalu dikirim dan disimpan di Malang. Setibanya di Malang, ternyata ada tikus yang sudah terinfeksi itu yang menjadi penyebab wabah pes. 1 bulan kemudian, tercatat ada 17 orang meninggal karena pes. Pes sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis yang menyebar melalui kutu yang menggigit tikus, lalu kutu-kutu inilah yang menyebarkannya ke manusia. Saat wabah pes melanda kota Malang, Malang sendiri sedang mengalami masa di mana feodalisme dan rasisme sangat mencolok di kalangan masyarakat. Yang mana pada saat itu kekuasaan sedang dipengaruhi oleh penjajah. Para pejabat yang pro terhadap pemerintah kolonial yang lebih mementingkan golongannya ketimbang masyarakat kelas bawah. Rakyat kecil di Malang seringkali mengalami tindak diskriminatif yang sangat struktur. Akibatnya, saat wabah pes sudah menyebar di seluruh kota Malang, pemerintah kolonial sebetulnya tidak tinggal diam. Banyak dokter-dokter hebat yang dikirim dari Batavia ke Malang untuk mengatasi wabah ini. Tapi para dokter dari kolonial ini lebih memilih mengobati rakyat kelas atas yang dekat dengan pemerintah, bangsawan yang pro terhadap kolonial, dan orang-orang Belanda. Mereka tidak setuju untuk mengobati rakyat miskin. Akibatnya, kebanyakan korban dari wabah ini adalah mereka yang dianggap miskin. Parahnya lagi, misal ada sebuah keluarga yang hanya dihuni 1 orang, sedangkan anggota keluarganya mati akibat wabah pes. Pemerintah kolonial justru memilih untuk membakar rumah tersebut. Dr. Cipto yang sedang membuka praktek di Solo mendengar kabar wabah pes dan melanda kota Malang. Lalu Dr. Cipto berinisiatif untuk meminta izin agar tugasnya dipindahkan ke Malang. Dan pemerintah kolonial pun mengizinkannya. Setibanya di Malang, Dr. Cipto berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengobati rakyat kecil yang sedang sakit. Setelah melihat kondisinya, Dr. Cipto semakin yakin bahwa pemerintah kolonial tidak bisa diharapkan. Pemerintah yang abai dengan rakyat kecil, dokter-dokter kolonial yang hendak mengobati rakyat miskin, ketimpangan sosial, ditambah hinaan terhadap dokter-dokter Jawa, semakin membuat marah Dr. Cipto terhadap pemerintahan kolonial. Dengan tanpa APD yang mumpuni, Dr. Cipto mengobati satu persatu rakyat kecil yang terserang wabah pes. Saat berada di perjalanan di sebuah pelosok desa, Dr. Cipto mendengar suara tangisan bayi. Setelah didekati, ternyata ada seorang bayi perempuan di sebuah gubuk yang setengahnya mengisap pes. Orang tua bayi itu meninggal akibat penyakit pes. Karena kasihan, akhirnya bayi perempuan itu diasuh, dididik, dan dibesarkan oleh Dr. Cipto dan istrinya yang bernama Nyonya Devogel. Bayi perempuan ini diberi nama Pesjati. Nama ini diberikan untuk mengingat bahwa Indonesia pernah dilanda wabah mengerikan bernama pes. Pesjati mengenyam pendidikan di sekolah kepandaian putri. Setelah lulus, Pesjati menikah dengan seorang pemuda bernama Pratama, dan Dr. Cipto bertindak sebagai walinya. Atas peran Dr. Cipto dalam melawan wabah ini, beliau dianugerahi bintang penghargaan Ridder in the Orde van Oranje Nassau dari Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda yang sedang menjabat pada saat itu. Akan tetapi akhirnya penghargaan itu dikembalikan ke pemerintah Hindia Belanda karena permohonannya untuk ikut membasmi wabah pes di kota Solo ditolak oleh pemerintah. 4 tahun setelah wabah pes masuk ke Indonesia, Dr. Cipto mengemukakan uraian ilmiah tentang penyakit pes dalam sebuah pidato. Mulai dari apa itu pes, sejarahnya, macam-macam pes, bagaimana bakteri ini menjadi manusia, dan cara memberantasnya. Dalam pidato itu juga Dr. Cipto mengatakan adalah tidak bertanggung jawab untuk memberikan beribu-ribu orang jatuh menjadi korban pes dengan harapan wabah itu akhirnya bisa meminta korban orang Jawa. Tidak, kita tidak boleh lengah. Melalui pidatonya itu, Dr. Cipto mengobarkan semangat nasionalisme. Pidato yang ia tulis dalam bahasa Belanda itu juga membuktikan kepada bangsa Belanda bahwa masyarakat pribumi mampu menyamai intelektual kulit putih.
Dan juga bangsa kulit berwarna bukanlah bangsa rendahan. Dan juga membuktikan kalau dokter Jawa tidak pengecut. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.